Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Selawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitalkan Habibullah, yaininya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Bapak Ileh Satria SEMA MSI, seterusnya kepada teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Lingkungan Pengendalian Manajemen, Arti Penting Sistem Pengendalian Manajemen, yang beranggotakan saya sendiri Fitri Marisa NIM 2030403022 dan saudara Aldi Miftahul Huda NIM 2030403003. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudara Aldi. Kepada saudara Aldi, disilahkan. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana seseorang manajer mempengaruhi anggotanya dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses pemrograman akuntansi, strategi, anggaran, dan pertanggungjawaban yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. 1. Perencanaan strategi. 2. Pembuatan anggaran. 3. Pengukuran, evaluasi, dan penghargaan atas kinerja. Yang keempat, alokasi pusat tanggung jawab. Dan yang kelima, penetapan harga transfer. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah pengendalian. Suatu organisasi harus dikendalikan, yaitu harus ada perangkat elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama adalah sensor atau pelacak. Yang kedua, penilaian atau perbandingan dengan ukuran standar. Yang ketiga, efektor atau perubahan perilaku jika diperlukan. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Kedua adalah manajemen. Suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Dan yang ketiga adalah sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, batas-batas sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah pengendalian manajemen. Merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasinya. Yang kedua adalah perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses merumuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan ini. Yang ketiga adalah pengendalian tugas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aldi. Yaitu hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Pertama, perencanaan mengidentifikasikan tindakan, sedangkan pengendalian memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu sistem kontrol atau sistem pengendalian yang buruk akan menggagalkan perencanaan, sedangkan sistem kontrol atau sistem pengendalian efektif akan memperkuat perencanaan. Selanjutnya,
Pengendalian memberikan informasi untuk perencanaan selanjutnya, serta membantu dalam merevisi atau meninjau ulang perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya yang E, dampak perkembangan teknologi terhadap sistem pengendalian manajemen. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Selanjutnya F, arti penting dari sistem pengendalian. Pengendalian manajemen sangat penting dalam kehidupan karena jika dalam kehidupan tidak ada kendali, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Begitu juga dalam suatu organisasi, tidak ada pengendalian manajemen, maka tujuan dari strategi perusahaan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu Al-Quran yang menjelaskan tentang pengendalian atau pengawasan, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.